outfit of the day. Keren sekali. Hai guys, aku mau lihat baby. Dan aku hari ini pakai macan. Gimana macan? Terakhir aku nih Semua 11-nya. 12. Hah, 12 sekarang? Oh my god, oh my god, oh my god. Baru sadar yang gendong bukan susternya. Kok pinter ya, tahu ya. Mirip kan tuh? Maunya makanya diangkat Tuh, dipanjangin mirip ya gini. sama Fania tuh. Iya mirip-mirip bulu matanya. Mirip kan? Iya kan? Adiknya ya. Guys, Kalau kita bersama, dunia terasa indah. Kau jemput cintaku dan bawa diriku terbang. Hai guys, good morning. Pagi ini hari Senin aku mau ke rumahnya ibu yang menjadi inspirasi semua ibu-ibu se-Indonesia, karena kiprahnya dia tiba-tiba mengambil keputusan untuk memuliakan 11 bayi yang benar-benar memerlukan kasih sayang, memerlukan support dari segi finansial, masa depan yang cerah di tangan Ibu Monica. Nah, jadi aku pengen lihat sendiri bagaimana Ibu Monica mengurus 11 bayi-bayinya yang lucu-lucu. Kayak apa sih rumahnya juga. Aku juga pengen Q&A sama Bu Monica gimana kesannya. Kayaknya langsung aja ya guys ya. Ini aku udah sama Sarah tuh, sama Fania, sama Nia. Jadi ikutin terus ya guys di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Outfit of the day. Keren sekali. Hai guys, aku mau lihat baby. Udah kenal belum babiesnya? Belum? Bilang, jangan lupa. Like, subscribe. Enggak, jangan cepet-cepet dong. Like. Ayo dong. Ayo kok gitu, jangan lupa. Guys, alhamdulillah akhirnya nyampe juga di rumahnya Ibu Monica. Keren banget nih rumahnya guys. Jadi seperti apa keseruan aku dan babies dan juga Fania. Fania mau lihat babies nggak? Iya, ini Fania udah bener-bener mau pakai baju Frozen loh, spesial untuk ketemu babiesnya dari Auntie Monica ya. Iya. Dan yang apa outfit of the day-nya? Ini Indonesia, baju Indonesia. Penuh. Dan aku hari ini pakai macan. Gimana macan? Terakhir aku ketemu Ibu Monica itu di acara Kick and Be. Ternyata pas aku lihat di WA aku tuh udah ada timnya Ibu Monica yang udah pengen collab juga. Jadi guys, pokoknya ikutin terus keseruan kita nih. Aku lagi nunggu Bu Monica sampai kita ke dalam, lihat ya. Oke guys, ini kita udah nyampe di ruang tamunya Bu Monica. Wah pas ya, ini macan ya dek ya, sama bajunya mama. Tetap ya guys, dimana-mana kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Assalamualaikum, cantik banget. Aduh, Mbak Peta dong. Namaste. Tuh, Hai sayang. Fania, gimana? Gimana nak? Iya, Mbak Monica nih mamaku, ngefans banget, mau ikutan. Wow, jadi ini ya rumahnya Ibu Monica guys. Ini nggak sengaja Mbak belinya. Oh gitu. Jadi awalnya nggak sebesar ini, awalnya 1.300, terus 1.400, terus 1.400, Wow. Akhirnya kalau di total, 4.500. wih, 4.500 guys. Nanti Dia ya seneng sayang ya. banget, Sama Tante. ini aja sama Tante Monica aja kesini. Tuh. Banyak adik, Fania. Jadi hari-hari ini ngapain aja Mbak kalau pagi-pagi jam segini nih? Pagi tuh biasanya bayi itu kan dijemur Mbak di sini. Oh semua nih, Semua. 11-nya. 12. Hah, 12 sekarang? 12. Oh my god, oh my god, oh my god. Nambah satu lagi. Nah sekarang kita lihat dulu suasana rumahnya. Koleksi di situ udah lihat. Ah iya belum. Iya. Koleksi Mickey Mouse sama Minnie Mouse ada loh, mau lihat? Nah, Bilang dia pasti Auntie senang. boleh lihat nggak? Halo kok gitu? Yuk. Ini kok Oh, tahu sih? Kok tahu sih saya? Tuh, ih seneng banget Fania. Iya, bikin dulu. Tuh, bilang guys ada apa? Kasih tahu dong ke kamera. Guys, aku seneng bilang. Guys, ada apa?
Pintunya modelnya juga Mickey Oh Mouse. iya, pintunya Mickey Mouse, bener. Ini siapa yang suka sih Mbak sebenarnya? Yang suka saya. Yang bener. Iya. Suka sama karakter. Saya tuh dari seumur Fania ini saya tergila-gila sama karakter Disney. Oh gitu. Jadi ini berapa tahun ngumpulin ini segini banyak? Nah, Tuh, jadi Fania, lihat. yang setelah saya nikah sama suami saya sebetulnya mulai ngumpulin. Jadi pada saat saya masih kecil itu kan sukanya ya semuanya filmnya film Disney, Semua. Mickey, suka. Nah, pada saat nikah sama suami saya nah terwujud ya itu mulai. Alhamdulillah. Jadi semua deh, semua Disneyland. Oh iya ya. Tuh, apa aja princess tuh semua ada. Oh, Cinderella. Tuh lihat. Jadi dia berapa tahun sih menikah udah Mbak? Saya 16 tahun. Oh 16 tahun. 16 tahun udah menikah. Alhamdulillah sakinah mawadah warahmah. Ya, amin, amin. Nanti aku Mbak. harus tanya nih tips-tipsnya. Karena ini negara yang saya pernah datengin, ini souvenirnya. Oh, mau ke atas. Pasti. Bilang dong, Mau kemana, Onti, Say? aku boleh? Ke atas. Di atas ada apa emangnya? Oh, di atas ada Tristan. Kok tahu? Oh, di atas anak kamar bayi, bukan? Sebetulnya enggak, tadi kan mereka ini kan ada 12. Awalnya ini Tristan flu kita pisah gitu. Oh. Ternyata setelah dipisah, ya namanya bayi nular semua, tapi udah akhirnya karena Tristan udah mau sembuh, Tristan di atas. Jadi 4 di atas, 8 di kamar baby. Oh, oke. Sekarang kita ke bayi yang sehat mana? dulu ya. Welcome. Assalamualaikum. Pada mau masuk kan? Wah. Oh jadi, lucu banget nih dia tuh. Halo Mbak, apa kabar? Tuh, ini ada yang tidur, ada Iya, yang Bu. minum nomor berapa ini? Yang bule bule ya? ya? Iya. Oh, siapa namanya Alvino? Alvino, Vino. Kayak namanya Vero di sinetron ini ya dia. Ya, nanti besar jadi kayak kakak Vero deh, nggak apa-apa. Ini kayak Sama Vero Anti. ini. Tunggu. Aku masih inget nggak ya pegang lehernya iya. Oh, halo. Iya, matanya coklat ya. Jadi ini orang mana kamu, bule mana kamu? Kamu kaget ya. Ini cowok kan ya? Cowok. Aduh, Fania mau pegang nggak? Tuh, Fania takut ya, takut. Jadi ini ceritanya gimana kalau yang Alvino ini? Mamanya kebumen, usianya 19 tahun. Oh, masih muda. Ini anak ini masih muda-muda semua. Oh, ya, ibunya masih muda-muda semua ya. Jadi dia menghubungi saya, Mbak. Menghubungi saya. Terus napa nak? Oh, jadi nggak enak posisinya, Onti nggak enak ya gendongnya ya. Ini udah boleh gini belum sih? Udah. Udah. Oh. Aduh, dia nggak bisa diam ya tuh. Fania mau gendong nggak? Tuh, tuh, hai kakak, bajunya udah sama nih. Ya kok sama sih sama kakak, matanya sama-sama. ya? Oh iya ya, nggak mau, nggak enak ya. Minum, Mau minum susu. Jadi saya tuh mulai, Mbak, itu yang awalnya itu seorang ibu menghubungi saya itu bulan Februari. 2020. 2020 kan anak 2020 semua. Oh, ini anak ini belum sebulan loh kan? Iya makanya. Yang hari ini sebulan mana angkat tangan yang hari ini sebulan? L. Ini L. Oh, Yang ini. Yang paling kecil nomor itu Yang si ini. Maggie. Ini kayak Fania tuh kecil. Mana lihat? Iya, kayak Fania tuh. Oh, jadi semua menghubungi Bu Monica. Semuanya menghubungi saya, Mbak. Sekarang aja yang hamil ada 3 ada di rumah saya. Sekarang Ibu ini hamil, iya. Oh, ada di sini. Ada. ada. Tuh guys, ya ampun aku merinding loh. Ini Bu Monica nih luar biasa. Ini kok bisa sih Mbak sebegitu percaya langsung? Apa ya, Mbak ya yang Apa ya? ngetuk saya itu kan awal kayak kemarin juga kalau saya ditanya tuh kan banyak. Iya, maksudnya apa? Karena ada bisikan apa memang itu udah jadi habit waktu dari mudanya Mbak Monica atau gimana? Saya waktu kecil itu dari dulu tuh kan saya kepengen sekali punya panti asuhan. Saya suka anak kecil, Mbak.
Dia baru sadar yang gendong bukan susternya. Kok pinter ya, tahu ya. Jadi memang dari kecil udah punya keinginan yang lu ini ya, apa yang Yang punya panti asuhan. Terus saya ketemulah sama suami saya yang namanya waktu itu masih PDKT, dia bertanya lah, kamu punya keinginan apa sih, maksudnya obsesi apa yang belum terwujud nih dari dulu. Suami saya pernah nanya gitu dulu, tapi belum nikah nih Mbak, jadi masih pacaran. Saya bilang, saya pengen banget punya panti asuhan. Suami saya juga pada saat itu kaget, panti asuhan kan orang biasanya saya pengen punya rumah besar atau apa. Terus suami saya bilang panti asuhan tuh komitmennya mesti besar. Jadi saya sempat juga Mbak, jadi ada ibu yang dia dalam segi ekonominya susah, itu di daerah Sukabumi. Saya sempat datang juga ke Sukabumi, saya udah biayain semuanya, biayain, ternyata tetangga-tetangganya berpikiran, ini ibu mau beli anaknya, kok jadi saya mau beli anaknya. Saya bilang, semenjak itu saya udah nggak ini lagi, niat saya baik kan. Terus 2019 saya juga sibuk dengan aktivitas sosial. Nah 2020 mulai banyak kan Mbak yang anak dibuang. Anak mulai ditemukan di ini banyak. Ngomonglah saya ke suami saya ngomong, sayang kalau kita, kenapa sih nggak dikasih aja ke kita gitu, kita yang urus. Suami saya bercanda, kalau kamu mau tambah anak ya mendingan tambah anak gitu. Bukan masalah tambah anak, kalau tambah anak pasti kita sayang kan. Anak saya kita sendiri. Padahal di luar sana banyak nih bayi-bayi yang seharusnya bisa kita urus, kenapa nggak itu aja. Itu gimana caranya? Udah akhirnya 2 Februari itu ada yang WA ke saya, tiba-tiba itu mungkin udah jalannya Allah. Sampai sekarang tuh kayak misteri juga sih buat Jadi saya. Jadi setiap keinginan yang tulus, yang baik pasti sama Allah dibukakan jalan ya. Ini mestinya Bu Monica sama keluarga mendapatkan penghargaan dari Mensos ya. Soalnya apa, membantu pemerintah ya, karena saat ini memang kita tahu kasus yang anak-anak ditelantarkan, bayi-bayi terutama, sampai ada yang meninggal karena kurang cepat ya pertolongan. Dan ternyata Bu Monica dari awal ya, belum lahir pun di kandungan sudah mulai take care ya. Luar biasa nih. Di Indonesia kali baru satu ya ada orang yang sedemikian cepat, nggak pakai mikir lama untuk membantu. Mungkin di luar sana banyak ya Mbak ya. Kadang-kadang gini Mbak, kadang-kadang ada yang saya mau sedekah, saya mau ngurus, tapi gimana ya caranya? Ada kan orang memang dia suka, dia mau sedekah atau dia mau ngurusin, tapi dia nggak mau bayi itu di dia. Beberapa hari yang lalu saya sempat ketemu sama Mensos, maksudnya ada nggak sih dari pihak pemerintah, kalau misalnya kita bisa bikin, siapa tahu nanti kita ketemu kita bisa bikin Mbak, kita galakin lagi. Iya benar-benar. Gerakan nasional lah ya. Iya, gerakan nasional. Untuk menyatukan orang-orang yang seperti kita. Iya, yang peduli. Yang peduli benar. Bahwa mencintai itu bukan cuma dengan anak kandung kan, sebenarnya mereka juga anak-anak kita. Dan ini benar-benar mengencourage loh ibu-ibu di luar sana bahwa menebarkan cinta kasih itu, wah berkahnya luar biasa ya. Betul. Dan ini kan mereka semua ini lahir dari terus terang keluarga yang tidak mampu ya Mbak, dan secara finansial, apapun gitu alasannya. Kalau mereka mampu, mereka nggak mungkin menyerahkan bayinya. Wow, ini luar biasa nih Mbak Monica. Tapi di podcast aku nanti aku akan lebih mengulas lagi latar belakang Mbak Monica. Ini baru pembukaan ya guys. Oke, jadi habis ini aku mau, Fania mau di sini? Mama mau muter-muter, Fania mau di sini? Iya. Oke. Jadi guys, Mbak Monica itu memperlakukan semua babiesnya tuh seperti anaknya sendiri ya. Kan kalau kita baru punya anak excited banget, bener nggak sih Mbak? Iya, ada foto session ya kan, tematik banget. Jadi ini bahagia banget nggak sih Mbak sekarang ini? Jadi Udah saya ngerasa hidup gimana? saya ini lebih berwarna. Kalau saya ngerasa, jadi apa ya, hari-hari saya kan namanya seorang perempuan, kalau sebelum ini kan, oh Mica ada tas branded baru, teman saya bisa beli apa, kepingin gitu kan. Kalau dulu tuh lebih banyak ke situ lah Mbak. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang terus terang teman-teman saya juga merasa kehilangan saya. Oh, kehilangan Jadi, member ya? Kehilangan member yang asik-asik bareng gitu. Apa dulu kan saya kalau misalnya ada ya namanya perempuan tambah wajar gitu kan. Iya. Apa gitu mau. Kalau sekarang hari-hari saya lebih bahagia kalau bisa menjadi bagian dari anak-anak saya ini, bayi-bayi. Bayangin ya, membesarkan, mendidik 12 anak yang nantinya akan jadi Umurnya seseorang. sama.
Umurnya sama. Oh iya ya. Umurnya sama Berarti nih, nanti Mbak. gedenya sama. Nah, bisa dibayangin. Waduh, dan nanti siapa tahu jadi presiden di antara Amin, mereka, amin. jadi Kita nggak menteri, tahu, iya. jadi anggota DPR. Aduh, tuh. Ini berkah luar biasa. Aku tuh Amin. merinding loh, guys. Kita nggak bisa bilang bahwa ini nggak ada di hati kan? Betul, iya. Kalau nggak ada di hati nggak mungkin lah touch-nya sampai seperti ini. Nggak mungkin. Bisa aja kita titip uang aja deh, udah besarin Nah, sendiri ya betul. kan? Seperti yang ada di panti asuhan. Benar-benar. Usia berapa sih Pak sekarang? 41 saya. Oh, masih muda, beda 7 tahun sama saya guys. Jadi masih muda, suami baik, anak-anak udah lebih daripada yang ya udah berapa nih 16 ya. 16. Apa yang masih kurang Pak? Buat saya jangan dulu merasa puas gitu loh, Mbak. Betul, Jadi betul. saya merasa saat ini Allah itu memberikan suatu apa ya kebahagiaan dan rezeki untuk saya dan suami saya. Gitu. Jadi buat saya itu sebetulnya sukses itu nggak pernah saya nilai dari banyaknya harta atau kita udah kemana sih, kita udah punya apa, itu saya nggak pernah nilai dari situ. Karena buat saya sukses sendiri itu bagaimana saya bisa berbuat lebih dan memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekeliling saya. Tanah. Tuh guys, aku diundang tanggal 15 guys, turun tanah ada 12. Enggak 12. Yang turun dong, tanah ya? 3. Oh, yang turun tanah 3. Itu semua pakai adat Jawa, Waduh. full Jawa. Emang orang apa sih Mbak? Suami saya kan Jawa. Oh, Mbak. Kalau saya Madura, Oh, ada Maduranya. papa saya asli Madura. Oh ya ampun. Oke guys, kita ketemu di atas lantai 2. Dua. Kalau Mbak Vena di sini apa? Hai guys, ketemu di lantai 2. Wah, ini foto-foto keluarga dari berbagai macam negara ya. Ih, seneng ya. Kangen liburan ya? Oh, kangen banget, Mbak. Aduh. Aduh. Kangen liburan, jangankan liburan nih, saya udah kepengen banget bawa bayi-bayi ini ke mall dulu deh gitu. Mall Oh, aja ini kan belum pernah ada yang dibawa ke mall? belum. Paling mentok-mentoknya ini dibawa ke Brawijaya buat mereka vaksinasi. Tapi takut juga sih, Mbak. Oh, tuh guys, ini saking sayangnya ya. Takut saya. Ini bener-bener ibunya nih ya, emaknya bener ini. Persiapan buat 7 bulan tuh udah siap Ya kan? ampun, ada Kalau udah pakai belangkon. Iya, jadi suami Oh saya my nanti pakai ini, pakai base cap. Jadi memang acaranya acara Jawa. Ditekeni Pak, ditekeni ngoten ah, ditekeni Pak. Ah, ngaten ditekeni supaya berkah otot begini ngaten pelan. Nah, pelan monggo nggih tinuntun alon-alon, tinuntun alon-alon sungkem eyang monggo. Nggih. Nggih. Tadi dia. Ya, dipaku saja. Lihat guys. Ini lucu banget. Ini anak saya yang ini Ci Hansel. Oh, iya ampun. Dulu nih kayak begini nih. Oh. Ini saya foto nih Mbak pada saat mereka berdua lagi tergila-gila Justin Bieber. Jadi Ya dandanannya ampun. GB banget. Dan ini Mbak lucunya, mungkin memang udah jalannya Allah ya. Mukanya tuh bisa menyerupai. Jadi Semuanya. yang namanya Tristan ini nama urut 2 ini Heeh. menyerupai anak saya Hansel. Oh. Ini Valerie kecil seperti Scarlett yang nomor 3. Oh, bisa gitu ya? Iya, saya juga bingung. Iya, benar. Nah, ini nama urut 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ini Valerie nih. Ini Dulu nih girly Valerie. sekali nih. Salam dulu kata Halo sayang. Ini kecil persis kayak ini dulu. Oh iya ya, coba lihat tuh guys. Coba dimiripin, coba disandingkan. Ya, me Oh and iya, me. bisa gitu. Ini siapa ini? Ini Tristan. Oh, Ini nomor urut 1 Bianca. halo, Bianca. Salim. Ih, lucu banget, ya ampun. Kayak Fania ya sebenarnya. Iya, matanya mata Fania. Matanya mata Mata Fania. Fania. Nanti Fania cerita apa? Tristan. Halo. Tristan, Ini kok kayak Korea. ini ya, kayak anak Korea ya? Iya. Tuh. Tristan. Rambutnya gini lagi ya, siapa yang bikin styling gini? Dia. Seneng ya. Ini udah Aku gede-gede kenapa nih. ngeliatin Omni? Guys, ini mukanya tiap bayi tuh unik ya. Unik, beda-beda. Beda-beda, tapi lucu-lucu. Iya. Tuh, ada tuh lihat dia tangannya udah tuh. Apa no? Lucu ya. Itu 7 bulan ya hari ini princess. Jadi di rumah nggak pernah sepi ya, Mbak ya? Mbak Jam ini adalah suster yang dari zaman anak saya yang pertama. Jadi suster legend kata anak saya, legend. Jadi udah 16 tahun di sini, Mbak. Hebat. Jadi gimana Mbak melihat Ibu Monica
Dari anaknya 1 sampai 4 sampai sekarang jadi 16 gimana Mbak? Bangga nggak bisa kerja sama Ibu Monica sama Ya, Bapak? bangga dan heran juga. Heran. Karena sempat udah mau selesai kan dengan tinggal 8 tahun. Tiba-tiba lucu kayaknya punya anak bayi lagi. Ini benar-benar ngambil anak tapi nggak lebih dari 1 malah. Tapi bangga nggak Mbak? Ya, bangga saya sama ibu. Kamu kenapa sih ngeliatin Om Ya. gitu? Hah? Tahu aja Oh, nih mau yang cantik nanti. Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya ruangan anak ya? Ini kamar anak saya. Kan anak saya yang pertama udah nikah. Udah mau punya cucu saya. Tuh. Ya ampun, Pertama. yang bener Mbak Monica Udah mau punya cucu Lah, saya, ini umur Mbak. berapa emang? Oh. Beda sama anak saya kedua, Iya 10 tahun. iya. Wow, oh ini dulu kamarnya. Ini kamarnya. Ya ampun tuh. Kamu kayak Fania? Iya. Hah? Kamu tak ambil aja ya. Jadi adiknya Fania boleh. Ini princess ya. Oh, princess kayak Val kecil. Lucu banget. Val bayangin nggak, Val? Mirip ya tuh. Maunya makanya diangkat Tuh, dipanjang mirip ya begini. sama Fania tuh. Iya, mirip bulu matanya. Mirip sekali. tuh. Adiknya ya. Guys, mirip banget sama Fania guys. 4 tahun. Tuh, bayangin Val 4 tahun lagi seperti kayak gini 12, Val. Seperti begini 12, Val. Sayang sama adik gimana? Jadi pertama kali pas mama sama papa mau memuliakan, pertama kali Bianca kan ya? Iya. Tanya setuju apa enggak? Iya, pas awalnya punya tanya saja tuh Kak. Awalnya Val juga ada jealous sedikit Oh, karena dari dulu kan dari dulu cewek sendiri kan. Terus, tapi pas Bianca datang ya udah nggak apa-apa kan, it's kayak buat yang hal yang baik gitu. Ya udah terus ya sayang aja tuh pas sama Bianca pas Papa lihat, oh iya lucu banget terus. Gak sama seperti Mbak Monica ya, anak cewek terkecil. Iya, kakaknya semuanya cowok. Tapi dia punya adik kan cowok. Awalnya dia jealous, Mbak. Jadi waktu saya bawa Bia ini kan yang pertama. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan lewat darat. Lewat darat, dia nelfon terus. Jadi Pak, apalagi pada saat udah di telepon deket Jakarta. Bunda gitu, are you sure? He's a baby girl gitu. Why baby girl gitu. Oh Jadi iya. dia saya selalu bilang gini, Val, Bunda mau punya baby lagi boleh-boleh, tapi laki ya. Dia nggak takut mau. tersaingi Karena ya, dia Vel? maunya the one and only. Oh, the one and only. Tapi sekarang gimana jadi perasaannya? Senang. Jadi kan Zadia juga udah mulai gede, udah sibuk sama dirinya sendiri. Terus Hansel dia udah makin besar. Sementara ibu udah jadi tinggal Hansel juga nanti kan bakal kuliah sama Hansel. Iya. Jadi paling sayang sama siapa yo? Paling sayang. Hah? Tuanya sayang. Aduh guys, aku aja betah loh di sini. Gimana Fania, kita nginep di sini? Tidur di mana kita ya? Oke, jadi habis ini aku mau house tour lagi, mau lihat tempat-tempat yang lain. Jadi guys, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Berapa tahun ini? 2. Lagi. Dua guys, ini ada lagi nih. Ini 2 nih. Nomor 5 dan nomor Itu 6. di mana-mana bayi ya. Assalamualaikum. Halo. Ya lucu banget. Tanya dia lagi tengkurap deh. Halo. Bang. Hai. Ih, baunya wangi banget. Iya, ini favoritnya Om Sandi. Oh, halo. Sandiaga Uno. Iya. Oh, kenapa? Waktu dia datang ke sini, ini aja yang diingat. Oh, ini. Dari semua bayi saya paling ingat Dallas katanya. Oh iya, soalnya namanya Dallas. Dallas. Kenapa sih namanya Dallas? Dallas siapa namanya? Dallas Aksyanendra Bagaspati. Waduh. Kenapa Mas, sih Dallas? semua ngeliatin Onti? Oh, ngeliatin Fania juga. Ngeliatin Fania. Ngeliatin Fania. Yang ini Oh, perempuan yang nih. ini Beverly. Beverly. Hai Beverly. Tuh, ini beda ya dia ya. Sendu gitu ya Iya, bawaannya sendu. ya, sendu. Kalem, kalau udah nangis ya Bevi. Aduh, Oh. Onti nggak tahu aja kalau dia udah mau nangis. Bisa bayangin gak nih kalau saya punya anak 12, gimana caranya mandiin nih? Ini suster. Jadi di rumahnya kan kebagi 3 gini, Mbak. Oh, Di oke. sebelah sini ini ada 4 kamar, di sana tuh
sisi sebelah satu khusus kamar saya sendiri di situ. Waduh. Terus di situ ada 2 kamar. Boleh nggak kita lihat kamarnya pribadinya Ibu Monica? Nah itu tuh berantakan nggak bikin malu nih kalau berantakan. Kalau ini kayaknya oh ya belum apa ada adanya loh, ya. guys, di vlog-vlog lain kamar pribadinya seorang Angel, Ibu Monica, boleh nggak? Oh ya? boleh. Yeay. Tapi kalau berantakan nggak apa-apa ya. Oh, Apa enggak. adanya ya, apa Nggak adanya. apa-apa. Guys, sekarang aku berkesempatan untuk lihat kamarnya Mbak Monica. Jadi ini ada berapa orang nih asisten rumah tangga di Kalau rumah? asisten termasuk dengan satpam, terus babysitter yang 12 mungkin 42 kan. Kayak ruang game Ini deh. ini ruang game tuh guys, lengkap banget ini ya. Ini kayaknya nggak usah keluar emang sih, ngapain ke mall ya Mbak ya. Secara rumahnya ada semua gitu ya Mbak. Oh ini hamster. Ini hamster nih, hamsternya anak saya yang paling kecil dari banyak, terus tinggal dikit, terus banyak lagi. Guys, ada 42 asisten rumah tangga plus babysitter, bayangin. Ini ruangan apa nih Mbak? Ini ruang setrika. Ini ruang setrika Ruang yang katanya setrika. ada AC-nya, saya udah lihat loh Mbak. dia Tuh, ada lagi halo tuh. Mbak. Lagi di Ya ampun Mbak, nyetrika berapa baju Mbak sehari? Coba sini Mbak, saya tanya Mbak. Mbak khusus nyetrika doang? Ya, enggak. Oh enggak. Sehari berapa baju Mbak? Kalau nyetrika berapa? Kadang dua Dua keranjang. keranjang. Oh dua keranjang, ganti-gantian. Aduh keren banget. Kamar ini kamarnya kakak Valerie. Oh, kamarnya Valerie. Valerie kan, Wow, ya ampun enak Kalau bilang gini sama mama ya. Tania maunya Iya, kamar kamar ini, dulu. Ma. Ya maunya kayak Gitu. gini, kamarnya gede. Guys, bilang ke kamera guys, aku mau kamarnya segede gini. Bilang dong. Oh ini ya. Ih lucu banget kamarnya tuh guys, lu lihat. Tuh, Berantakan. ini Kamar walk-in Valerie ini paling closet-nya. berantakan. Tuh. Kamar Valerie coba. Wow. Tapi yang penting lengkap ya. Jadi semua di lantai atas ya Mbak ya, anak-anak Anak-anak kamarnya semua di lantai atas. Sama Mbak Monica juga. Saya ya. di lantai atas semua. Nah, jadi setiap mau tidur, mereka harus Lapor. ke kamar saya, cium, Oh, cium. ayah bundanya, terus Oh. dia bilang good night bunda, I love you. Nah itu setiap malam. Wow, so sweet. Jadi pasti itu mereka. Nah yang kecil 7 tahun ini semenjak COVID berapa bulan ini lah Mbak, dia itu maunya tidur sama saya. Mungkin semenjak ada si baby sini juga. Nah, Oke. Aduh, senengnya. Nah, sekarang nih terakhir nih kita ke kamarnya Nah, ini dia Mbak nih. Monica. Wow. kata nggak apa-apa ya. Hai guys, Kayaknya lagi tuh, dibersihin. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ini pasti semua kegiatan suami istri dilakukan di sini dari membicarakan masa depan anak, bener nggak Mbak? Biasanya Heeh. suami saya tuh waktu pas anak-anak masih libur kita pasti kalau makan di ruang makan. Nah tapi kalau anak-anak udah mulai online ini, anak-anak pasti makan dibawain ke kamar masing-masing. Iya. Nah saya makannya di sini. Ini masih ada nih. Ini Oh. makanan favorit suami saya nih masih ada nih. Pasti dia Ya pagi-pagi tuh pasti ampun. bakwan Oh. sama telur rebus. Nah kan gitu kan ada kan. Bakwan sama telur rebus. Ih, lihat deh nih, ada foto Dilan dan Milea. Yeay. Dilan dan Milea. Ini tahun berapa nih Mbak? Nah Masih ini pacaran ya? iya ini 2004 detik-detik mau nikah. Ceritanya foto priwet. Oh, ketemunya di mana sih? Nah kan nanti kita bahas di kupas. podcast, jangan semuanya. Kita taruh aja di sini. Ini guys yang namanya suami istri sayang anak tuh seperti ini ya. Rela rumah tidak apa pokoknya yang penting nggak apa-apa nggak berantakan dikit, yang penting kebersamaan. Oke, jadi ini ruang kerja suami. Ini ruang kerja. Wow. Kerja di sini, Kerja di tidur sini. di sini. Tidur di sini. Dandan di situ. Dandan di Nah, situ. coba kita lihat. Nah guys, inilah dia ruangan make upnya Ibu Monica. Ini gimana Mbak? Hari-hari make upan sendiri apa harus ada make up artis sesudah Saya kan bayi-bayi? nggak terlalu suka yang Oh. make up gitu. Jadi ya paling seperti ini aja. Yang natural. Natural ya. biasa. Saya biasa make up sendiri kecuali Mhm. kalau ada acara kawinan. Nah itu yang saya nggak bisa tuh. Itu biasa saya Baru. panggil ya. Kalau Rambut Mbak ada hairdo. kalau kawinan iya, tapi kalau hari-hari ya catok sendiri. Oh. Ada saya punya asisten di sini, kepala rumah tangga saya juga. Hah? Udah hampir 16 tahun juga, 14 tahun sih namanya Rina. Nah itu dia bisa semua tuh, bisa nyatokin saya Wow. gitu. Temen curhat juga. Oh iya, ada orangnya nanti ada, ya. nanti Waduh, bisa kita panggilkan. Jadi semuanya lama-lama ya kayak di sini ya. Lama-lama.
Apa sih rahasianya Mbak untuk bisa memaintain orang-orang? Di sini pun udah mungkin sekitar 4-5 tahun dia udah ikut Akhirnya sama pinter kita. ya. Ya pinternya juga tetap standar juga, nggak pinter-pinter sedikit, tapi akhirnya ya kita ikut senang karena kita bisa bantu dia gitu Tuh aja. guys, tuh ya catat ya bagi ibu-ibu yang suka nggak sabaran, ini pinter apa enggak sih? Ternyata kita harus kasih kesempatan. Kasih ya. kesempatan. Dan jangan memotong rezeki orang berarti. Betul, ya. itu yang saya Nah, nggak mau. itulah Bisa. key of success-nya Ibu Monica. Nah, ini kita lihat kamar mandinya. Wow, seberapa sering ini bathtub dipakai untuk bersama suami atau sama anak-anak kali ya dikumpulin semua? Enggak? Dulu waktu anak saya si Zalfi itu masih umur 3-4 tahun ya, Sofania saya suka nih sama dia di sini. Setelah dia besar, ya dia di kamarnya punya sendiri. Iya. Udah anak 7 tahun sekarang, saya rasa Fania juga udah nggak terlalu bisa didandanin, maunya aduh sih bau sendiri deh, bau Suka-suka sendiri. iyalah. Jadi guys, habis ini kita akan keluar, kita akan lihat suasana rumahnya Ibu Monica dari luar ya guys. Jadi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke guys, inilah dia halaman dalam ya, halaman belakang ya. Halaman belakang. Ini backyardnya Ibu Monica. Aduh, ini kolam renang sengaja dibikin children's pool semua. Nggak dalam ya kayaknya. Yang ini nggak dalam. Oh, yang ini nggak Ini nggak dalam sampai batas yang 3 kursi itu coba. Oh, oke. Setelah itu yang agak dalam sedikit. Oke, terus ini ada ruangan apa aja, Mbak? Sebetulnya sih itu kandang anjing. Oh, ini yang Sebelah kandang sana, anjing. iya. Kirain tadi apaan? Oh, itulah kandang anjingnya. Kandang Terus? anjing. Terus ini jacuzzi lagi dikeringin. Oh, jacuzzi ada. Wow, keren. Terus itu apa nih, Mbak? Itu tadinya kandang burung. Oh, itu kandang Iya. burung. Sebelah sana lagi? Itu dulu kandang anjing juga. Jadi anjing yang bulu anjing saya yang dulu saya kan gila-gila binatang. Jadi yang bulunya tebal kayak coco kayak gitu. Itu semua di situ ya? karena impor. Wow guys, bayangin anjing aja pakai AC guys. Can you imagine? Ini bener-bener sayang binatang. Kayaknya penyayang banget ya Mbak Monica ya. Mbak Monica seberapa sering sih marah kayaknya hidupnya ini ya. Senyum aja. Ini ada futsal. Ini futsal, iya. Kan? Karena suami saya terus anak-anak tuh suka futsal. Wow. Ini ada playground ya. Wah, jadi cukup lengkap ya. Ini biasa nanti kalau si 12 itu udah gede udah lari-lari ke sini kali ya, Mbak ya. Belakang ini kalau misalnya kita dulu sih sebelum adanya COVID kan, saya tuh suka ngumpulin warga-warga sekitar gitu loh Mbak, warga sekitar. Terus kita suka kasih bantuan biasanya. Nah, oke. biasanya areanya tuh di sini. Oh, jadi tempat ngumpul Iya, juga tempat ngumpul ya. juga kalau ada acara. Di sinilah. Jadi biasa saya panggil nih warga-warga sekitar, kan saya juga punya datanya tuh Mbak, yang manula atau yang anak yatim, kita undang ke sini. Nah, biasanya juga setiap 2 minggu sekali tuh anak-anak yatim itu saya suka berenang ke sini, Oh, ke berenang rumah. di sini. Oh my god. Tapi karena COVID ini nih hampir setahun ini, terakhir kali kapan ya kita ya Met ya? Sebelum tahun baru itu terakhir kali. Jadi dari lingkungan sini Lingkungan ikut sini dan merasakan. lingkungan Lebak Bulus. Oh. Jadi sekitar 50 anak lah. Gitu. Oke, Fokus ke guys. ini dulu. Habis ini kita akan podcast. Aku akan bertanya-tanya lebih detail tentang kehidupan Ibu Monica dan suami dan keluarga besarnya yang menyenangkan ya. Jadi guys, thank you banget Ih, Mbak sama-sama Monica. Mbak. Saya Udah juga boleh. senang didatengin sama Mbak Vena. Aku nih Idola saya loh dulu tuh. Loh, ini Saya tuh juga kebayang. dulu abnon Hah, yang benar. tahun 97. Iya. Waduh, ini kayaknya luar biasa. Sama senior berarti kan ini. Iya, aku seniornya itu tahun 92. Tapi memang ini lucu banget ya. Coba lihat guys tuh. Ini apa Mbak Monica nih emang fashionable juga, terus juga sama rumah Aten juga. Tapi ya lumayan ya Mbak yang ngurus segitu banyak anak. Ada ngerasa capek nggak sih Mbak? Bahagia malah saya. Bahagia. Saya ngerasanya banyak bahagia. Jadi apa ya, kalau kita ya namanya perempuan kan pasti ada satu sisi kita lagi kesel, lagi Iya. bete gitu kan Mbak. Tapi dengan kehadiran 12 bayi terus tambah saya harus tetap fokus dengan Betul. 4 anak-anak ini yang makin besar gitu. Iya. Jadi buat saya apa ya? Jadi suatu kebahagiaan karena warnanya beda-beda. Betul. Saya harus ngurusin bayi itu kan, Iya. cara kita take care sama bayi sama anak-anak yang udah mulai remaja ini kan juga susah. Iya.
Jadi intinya guys, menjadi seorang ibu tuh pekerjaan yang paling mulia, setuju nggak? Paling berat betul sebetulnya. Walaupun dipikir kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kita memberikan dari yang nggak penting sampai masa Iya. depan anak-anak tuh harus jadi orang sukses. Dan tugas suksesnya, ibu. suksesnya seorang anak itu salah satunya di tangan Bagaimana seorang dari ibu. kecil. Iya. Ya, Sen? Bagaimana dedikasi seorang ibu. Jadi aduh Mbak Monica, pokoknya ini inspirasi banget bagi Terima semua yang kasih. nonton di Vena Melinda Channel. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati semua perempuan-perempuan dimanapun yang berada yang menonton, bahwa cinta kasih itu nggak harus dari the same blood ya, atau punya darah yang sama. Betul, iya. Tapi di setuju. saat kita tersentuh, lakukan. Apalagi itu hal yang terbaik. Betul. Jadi Iya. jangan pernah ragu, jangan pernah ngerasa, duh duit saya berkurang, justru akan nambah. Bener nggak Betul. Mbak? Setuju, setuju. Thank you. Ada nggak pesan-pesan terakhir nih Mbak Monica? Pesan untuk pencinta Vena Melinda Channel. Pesan dari saya tadi, Mbak Vena juga ini sosok inspiratif juga sudah buat saya, Enggak nggak lah. sampai dulu tuh nggak berani nyapa, sekarang jadi ketemu. Untuk semua yang menonton channel ini, pesan saya cuma satu, cinta itu tanpa batas. Betul. Jadi lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, jangan pernah berpikir orang berpikiran apa kepada kamu, karena memang kebahagiaan dan kebaikan itu ada di diri kita sendiri. Ayo kita semua bergandengan tangan, karena saya juga yakin Mbak Vena juga setuju dengan saya, bahwa kalau kita bergandengan tangan bersama-sama, kita akan bisa memberantas kemiskinan di Indonesia. Artinya kita juga mengundang semua ibu-ibu yang punya visi dan misi yang Betul. sama untuk membantu sesama, apalagi anak-anak kecil yang nggak ada dosa ya Nggak ada Mbak ya. dosa. Kita bisa berbuat sesuatu, itu pekerjaan yang sangat mulia. Dan sekali lagi insya Allah kita juga punya anak, Mbak, kebaikan Iya. kita tentu akan dikasih sama Allah juga kebaikan ke anak cucu kita nanti. Iya. Amin ya Rabbal Amin, alamin. amin. Oke, thank you for watching Vena Melinda Channel. Bye. Thank you.